Halo kawan-kawan yang berada di tanah Papua, kawan-kawan Papua, dan juga kawan-kawan non-Papua, dan juga kawan-kawan yang bersolidaritas untuk hak-hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Wah, 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 wah. Saya akan menjelaskan bagaimana proses lahirnya Otsus di Papua. Begini, sebelum saya masuk dalam penjelasan saya, Otsus bukanlah niat baik pemerintah Jakarta dalam membangun Papua, tetapi Otsus adalah jalan tengah atau kompromi politik karena Jakarta tidak mampu menjawab aspirasi merdeka orang Papua. Lahirnya Otsus berawal dari masa reformasi. Runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto pada tahun 1998 membuka cakrawala demokrasi bagi rakyat Papua yang selama 32 tahun tak pernah bersuara menentang kekejaman pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap rakyat Papua. 26 Februari 1999, 100 delegasi Papua yang dikenal dengan tim 100 dari berbagai komponen di Papua secara bermartabat bertemu Presiden Habibie dalam dialog nasional di Istana Negara. Di hadapan Habibie, Herman Wayoy membacakan Quo Vadis Papua dan Tom Benal membacakan Kembalikan Kedaulatan Kami. Habibie meresponnya dengan menyatakan bahwa rakyat Papua pulang dan renungkan aspirasinya lagi. Setelah kembali ke tanah air West Papua, rakyat Papua mengadakan musyawarah besar atau yang dikenal dengan MUBES dan Kongres Rakyat Papua II yang mana melahirkan beberapa komunike dan resolusi. Pada prinsipnya, resolusi yang lahir saat Kongres Rakyat Papua II adalah Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Aspirasi rakyat Papua dianggap oleh pemerintah Indonesia terlalu berat untuk dijawab. Perspektif antara Jakarta dan Papua tidak dapat bertemu. Otonomi khusus dipaksakan lahir bagi bangsa Papua sebagai solusi penyelesaian konflik menurut kacamata Jakarta. Sebelum Megawati menandatangani lahirnya Undang-Undang Otsus, pemimpin besar bangsa Papua, Teis E. Luai, dibunuh Komando Pasukan Khusus Indonesia pada tanggal 10 November 2001 sebagai tumbal agar Otsus harus diberikan bagi orang Papua, suka atau tidak suka. Presidium Dewan Papua sebagai organisasi politik yang ditunjuk untuk membawa aspirasi merdeka bangsa Papua mulai surut pasca kematian Teis sebagai pemimpin bangsa. 11 hari setelah kematian Teis, 21 November 2001, Megawati menandatangani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 setelah sebelumnya memanggil Gubernur Papua saat itu, Jab Salosa, membentuk tim asistensi untuk merumuskan draft Undang-Undang Otsus Papua yang diketuai oleh Insinyur Franz Waspakri. Sekitar 14 draft Undang-Undang Otsus Papua ditawarkan oleh tim asistensi kepada Jakarta, tapi hingga draft ke-14 lah yang diterima setelah sebelumnya mengalami perdebatan alot di DPR RI sebab isi Undang-Undang Otsus Papua masih dianggap berbau separatis. Jadi, sekali lagi, Otsus Papua bukanlah goodwill atau niat baik pemerintah Indonesia membangun orang Papua, melainkan Otsus adalah kebijakan politik dalam menjawab aspirasi merdeka orang Papua. Otsus juga adalah bentuk konstitusional pemerintah Indonesia untuk melegitimasi kedudukan ilegalnya di atas tanah Papua. Otsus lahir di atas darah orang Papua. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah undang-undang penuh darah. Iya, sampai di sini dulu ya penjelasan saya tentang bagaimana proses lahirnya otonomi khusus di Papua. Wah, 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 wah.